Nah, tema kita adalah pembelajaran matematika di masa pandemi dan sistem mengajar bagi calon pendidik, yang kemudian akan kita coba bahas sedikit, yang kemudian beberapa hal yang menurut saya agak penting di dalam pembelajaran kita, sehingga nanti secara teknis itu lebih mudah juga untuk dipelajari. Ada anggapan begini, bahwa di dalam, saya itu pernah ditanya sama seseorang. Jadi dia itu udah sepuh sih ya, tapi dia pengusaha warung kelontong gitu, cukup dekat dengan saya gitu ya, cukup dekat dengan saya, dan kemudian dia tahu kalau saya ini anak matematika gitu ya, kuliah di matematika. Suatu saat tiba-tiba beliau ini nanya sama saya, Mas, sebenarnya belajar matematika itu buat apa toh sebenarnya? Belajar matematika itu buat apa sebetulnya? Nah, ini adalah pertanyaan yang kemudian membuat kita sebenarnya sebagai orang matematika harusnya berpikir sebenarnya, oh iya, apa sih yang kemudian kita pelajari ini, itu manfaatnya apa toh sebenarnya? Dan itu memang jarang sekali dirasakan oleh banyak orang ya. Kita nggak bicara inilah, mungkin beberapa dari kita masih merasa bahwa matematika itu dipelajari bukan untuk bertahan hidup gitu ya, tapi dipelajari hanya untuk ya syarat saja untuk kemudian menempuh sebuah strata sekolah gitu kan. Kalau bagi guru mungkin bisa untuk nyambung hidup karena ngajar dapat duit kan lumayan gitu ya. Nah, dan beberapa siswa kemudian menjadi bermasalah adalah beberapa siswa merasa bahwa pembelajaran matematika itu membosankan gitu ya. Belajar matematika itu menjadi sesuatu yang sangat membosankan. Jarang sekali, bukan berarti tidak ada ya yang merasa bahwa matematika itu pembelajarannya asik dan menyenangkan. Tetapi mayoritas yang kemudian kalau kita tanya, buatlah survei kecil-kecilan gitu ya kepada para siswa itu, belajar matematika itu asik apa enggak? Enggak juga gitu. Atau kemudian memang asik tapi dengan orang-orang tertentu. Kalau dengan Pak Guru A gitu ya, belajar matematika itu asik, tapi kalau sama Bu Guru B misalkan, nah itu belajar matematika itu menjadi tidak menarik gitu ya, ngebosenin ya, cuma dengerin orang ceramah, kemudian kita suruh ngerjain soal, terus pulang dan gitu-gitu aja gitu ya. Nah, ini pembelajaran matematika itu menjadi membosankan. Salah satunya kemudian adalah yang bisa saya tarik, ada kemudian ketidakmengertian kita untuk kemudian mengerti untuk apa kita belajar matematika. Kita kalau misalkan lah belajar melakukan sesuatu, tetapi nggak ngerti sebenarnya kita ngelakuin sesuatu ini buat apa sih gitu ya. Nah, untuk apa sih kita ngelakuin sesuatu itu kan merasa rutinitas yang membosankan. Kalau misalkan bekerja, teman-teman kuliah saja, kuliah datang itu kan cuma kuliah, dengerin dosen bicara gitu ya. Kita sebagai siswa mungkin juga datang mendengarkan guru ceramah gitu ya. Kemudian dapat tugas, kemudian kita pulang gitu ya, besok begitu lagi dan begitu lagi gitu ya. Kita bisa nebak, paling nih guru, kadang-kadang kita bisa sampai nebak nih guru paling datang, kemudian mengucap salam, terus nulis-nulis di papan tulis, kemudian ngomong sendiri, kemudian ngasih kita tugas, kita suruh ngerjain, dikumpulin, terus suruh pulang gitu. Nah, itu kita kadang-kadang bisa menangkap pola seperti itu dalam pembelajaran. Nah, sehingga banyak kemudian yang menganggap bahwa belajar matematika itu membosankan. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti sebenarnya untuk apa sih belajar matematika itu gitu. Nah, makanya pertanyaan penting juga adalah ngapain sih kita belajar matematika? Nah, ini sesuatu yang kemudian perlu kita pertanyakan terhadap diri kita sendiri sebagai pengajar, dan penting pula bagi kita sebagai seorang pengajar menyampaikan kepada siswa tentang pentingnya belajar matematika. Banyak hal yang bisa kita pelajari dalam matematika. Nah, saya kira kita sudah sama-sama tahu lah ya, ketika kita belajar matematika, banyak hal yang kemudian kita bisa pelajari, yang kita rasakan. Apalagi teman-teman yang sudah mulai mengajar itu ya, merasakan, maksudnya mengajar tapi selain dapat uang dari mengajar ya, maksudnya belajar matematika itu fungsinya untuk apa gitu. Nah, itu juga banyak yang kemudian bisa kita korek lagi gitu ya, untuk apa itu kita belajar matematika dan ngapain sih sebenarnya kita belajar matematika, dan apa, atau secara mudah kemudian kita coba untuk menyampaikan bahwa mereka itu mengatakan bahwa belajar matematika itu nggak ada gunanya buat hidup saya. Kalau belajar misalkan belajar masak, nah itu ada manfaatnya sama kita. Misalkan anak kos manfaatnya mungkin bisa lebih ngirit dan lain sebagainya gitu ya.
Nah, tapi belajar matematika itu buat apa dalam hidup kita gitu. Nah, buat teman-teman misalkan yang kemudian bekerja, dipakai nggak sih matematika ini buat kerja gitu kan? Kebanyakan kita hanya menjelaskan matematika itu hanya kebanyakan orang bukan hanya menjelaskan ya, tetapi kemudian matematika ini dianggap kalau belajar kuliah matematika itu nanti tugasnya cuma jadi guru tok gitu. Padahal banyak hal di dalam kehidupan kita yang kemudian perlu untuk menggunakan matematika di dalam kehidupan kita. Karena nanti matematika itu akan bisa mempermudah hidup kita, terutama salah satunya yang kita bisa lihat adalah bagaimana kemudian matematika itu bisa kita rasakan pada masa pandemi seperti ini, adanya dunia digital, kemudian platform-platform yang ada termasuk di dalam sosial media, itu kan sebuah hasil dari pengembangan matematika juga. Salah satunya adanya algoritma yang kemudian dikembangkan oleh Al-Khwarizmi dan lain sebagainya. Nah, ini penting juga. Kenapa? Kalau saya boleh mengutip ya, ini yang paling sering saya kutip adalah dari Profesor Arthur Menjamin tentang why we learn mathematics, tentang kenapa kita harus belajar matematika, karena beliau menyampaikan dalam sebuah seminarnya, teman-teman bisa cari seminarnya di YouTube, masih ada di acara TEDx gitu ya. Bicara tentang ini, beliau rangkaiannya adalah bicara tentang bilangan Fibonacci yang nanti sampai kepada bilangan Fibonacci itu ada pada alam semesta, yang kemudian juga memunculkan ada rasio emas, yang kemudian golden ratio itu yang di sana membutuhkan dan memerlukan sebuah perkembangan pada dunia seni dan lain sebagainya. Menurut beliau, why we learn mathematics, yang pertama adalah calculation, adanya kalkulasi atau perhitungan, di mana kemudian perhitungan ini kalau kita lihat di dalam matematika menjadi sesuatu yang dominan di dalam matematika, walaupun sebetulnya matematika itu tidak hanya sekedar tentang berhitung. Permasalahan kita adalah kita menganggap matematika itu hanya tentang ilmu hitung saja. Nah, ini yang kemudian perlu kita perbaiki, mindset seperti ini, bahwa matematika sebetulnya bukan hanya tentang dunia hitung-hitung saja, tetapi bagaimana kemudian matematika itu berujung tentang logika kita dan lain sebagainya. Jadi calculation, tentang perhitungan, itu bagian daripada matematika, tetapi matematika tidak hanya tentang berhitung saja. Walaupun kita mungkin sepakat bahwa perhitungan itu adalah bagian besar daripada matematika. Tapi yang kedua, ada matematika adalah application, yang ini yang hilang di dalam pembelajaran kita, baik secara tatap muka maupun mungkin secara daring, apalagi gitu ya. Nah, ini ada yang hilang, yaitu application-nya. Aplikasi dari matematika itu seperti apa? Nah, kita belajar tentang trigonometri misalkan. Trigonometri kita itu belajar buat apa? Apakah cuma buat ngitung tiang bendera, yang kemudian kita diminta untuk ngitung tiang bendera, gitu ya? Kita kalau dulu saya juga masih SMK ya, saya dulu kuliahnya sekolahnya di SMK ya, bukan SMA. Kemudian diminta untuk mengukur tiang bendera, gitu ya, tanpa kemudian harus menurunkan benderanya. Dan di masa kuliah masih terjadi, kita disuruh itu karena kebetulan kampus saya itu dekat alun-alun kota gitu ya. Nah, kita disuruh datang ke alun-alun kota, ada tiang lampu di sana yang tinggi. Nah, kita diminta untuk ngitung berapa tinggi tiang lampunya itu pakai trigonometri, nanti pakai bayangan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu penerapan bagaimana trigonometri itu bukan trigonometri ya, itu apa ya? Perbandingan itu ya, perbandingan cahaya, mungkin trigonometri cahaya dan lain sebagainya, sudut gitu ya, termasuk tentang sudutnya, kita lihat sudut dan lain sebagainya. Ada permasalahan tentang itu. Ini ganggu nggak itu ya, yang coret-coret itu? Khawatirnya ganggu yang lain. Ada coretan-coretan yang nggak perlu. Apakah hanya sekedar untuk ngitung itu gitu ya? Nah, karena kita tidak pernah dijelaskan kondisi dan konteks kita di dalam belajar matematika. Kalau Prof. Hendra Gunawan ya dari ITB itu pernah menyampaikan bahwa salah satu yang pakai untuk trigonometri itu untuk mengukur lebar sungai. Dalam salah satu tulisan beliau itu mengukur lebar sungai gitu. Nah, kan kita bisa bercerita dalam suatu konteks tertentu, suatu saat misalkan kita
ada teman-teman yang suka traveling gitu ya, atau kita kemudian dalam keadaan tertentu. Nah, itu dijelaskan kita ada kemungkinan kita berada di dalam keadaan itu gitu loh. Nah, kalau misalkan jadi kan agak lebih realistis gitu. Penerapannya itu agak lebih kemudian masuk di dalam di dalam pembelajaran kita gitu, daripada kemudian dalam diri siswa juga gitu. Daripada kemudian kita hanya sekedar disuruh ngitung tiang bendera lah, ngapain kita mau ngitung tiang bendera gitu kan. Lagi pula kalau ngitung tiang bendera, ya mendingan kita turunkan aja tiang benderanya, kita hitung secara panjangnya gitu kan, itu lebih mudah daripada ngitung tingginya itu. Tapi kalau kita konteksnya adalah sungai yang nanti akan kita ketika kita berpergian dan lain sebagainya, ketemu sungai dan kita membutuhkan sesuatu, itu kita tidak perlu mengukur dan lain sebagainya, kita ukur perkiraannya saja pakai trigonometri, itu juga bisa. Walaupun nanti secara lebih luas application trigonometri itu kan banyak sekali untuk menghitung waktu sholat gitu ya, itu juga bisa pakai trigonometri dan lain sebagainya. Jadi application yang mungkin ini sehingga siswa itu kemudian ketika mendapatkan pembelajaran matematika itu merasa bahwa ini memang berguna yang saya pelajarin gitu. Yang saya pelajari itu memang ada gunanya. Jadi nggak hampa gitu belajar matematika, nggak merasa ngapain ya belajar matematika kok kayaknya nggak jelas banget gitu loh. Cuman ngitung-ngitung gini susah ribet gitu ya. Nah, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kemudian mungkin kita berikan sedikit penjelasan kepada mereka. Walaupun mungkin application-nya, penerapan matematikanya itu, materinya itu tidak berkaitan langsung, karena memang ada beberapa materi yang memang tidak bisa dikaitkan langsung dalam kehidupan sehari-hari kita, karena ya kita kehidupannya seperti apa, padahal penerapan itu bukan untuk kehidupan sehari-hari kita itu. Tapi bisa jadi penerapannya itu bisa berefek secara tidak langsung untuk kita. Misalkan tadi trigonometri, untuk penentuan waktu sholat. Nah, itu kan secara tidak langsung berguna sekali untuk kita ketika kita tidak bisa memahami hadis, sulit sekali memahami hadis tentang waktu sholat yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu misalkan seberapa paham kita tentang terbitnya fajar lah misalkan. Apalagi yang laki-laki kalau keluar sholat subuh itu kan kita kelihatannya masih gelap aja, lihat di langit juga masih gelap-gelap saja gitu kan. Jadi kayak udah masih malam aja kan gitu. Tapi itu udah waktu terbit fajar. Kita tahunya dari mana ada itu sudah waktu subuh? Kita nggak pernah lihat fajar itu seperti apa gitu kan. Fajar terbit itu seperti apa kan kita nggak pernah lihat. Nah, dimudahkan kita dengan adanya matematika, trigonometri, sehingga kita nanti bisa menghitung waktu sholat. Ketika kita posisi di sini, waktu sholat dihitung dengan banyak sekali perhitungan, gitu ya. Ketemulah kemudian waktu sholat kita ketika kita berada di sini itu adalah jam sekian. Nah, jadi kita tinggal melihat jam, ini sudah masuk waktu subuh. Nah, itu kan secara tidak langsung sebetulnya juga ada efeknya secara bagi kita. Dan mungkin penerapan-penerapan lainnya yang nanti bisa dieksplor oleh Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, yang ini menurut Profesor Benjamin jarang sekali diberikan, jarang sekali kita dapatkan, yaitu adalah tentang inspiration, tentang inspirasi yang sebenarnya matematika itu banyak sekali ada di dalam alam semesta. Salah satunya adalah deret Fibonacci, yang pada seminar tersebut, pemaparan tersebut, beliau menyampaikan tentang deret Fibonacci. Di mana deret Fibonacci itu kemudian kita bisa lihat banyak di alam ini, gitu. Misalkan jumlah kelopak bunga matahari itu dan lain sebagainya, kita bisa lihat. Atau kita di alam semesta ini banyak kok sesuatu yang kemudian kita bisa terkait dengan matematika. Profesor Hadi Susanto itu juga pernah menyampaikan di dalam bukunya Tuhan Pasti Ahli Matematika, beliau juga menyampaikan banyak kok di dalam kehidupan kita yang kemudian matematika itu ada di sana. Kalau misalkan teman-teman kita mungkin tidak pernah melihat salju ya, tetapi kalau kita lihat es itu, misalkan di kulkas itu dikering gitu ya, kemudian kita ambil partikel paling kecil, kemudian kita zoom, kita lihat pakai mikroskop misalkan atau diperbesar beberapa kali perbesaran gitu ya, dalam pembesaran tertentu, nah nanti akan terlihat bentuknya itu sebenarnya simetris sekali. Nah, simetris di sana. Nah, ini kan banyak hal di dalam dunia kita, termasuk mungkin dunia astronomi yang kita lihat alam semesta kita gitu ya, itu banyak sekali inspirasi yang kemudian memang matematika hadir di sana gitu. Pengaturan-pengaturan alam semesta oleh Tuhan itu juga sangat luar biasa dengan perhitungan yang sangat detail. Kita bisa bayangkan kalau kita belajar tentang astronomi gitu ya, belajar tentang planet-planet gitu ya. Planet-planet kita itu berputar pada porosnya kemudian berevolusi
kemudian berdasarkan pada orbitnya masing-masing, dan kalau kita lihat pada kecepatan tertentu yang kalau kita lebih detailkan lagi nanti belajar astronomi, kalau kemudian perhitungan saja, misalnya perhitungan perputaran bumi pada porosnya itu kalau kemudian diperlambat sepersekian detik saja, gitu ya, itu akan terjadi kekacauan. Pun kalau ditambah sepersekian detik saja, itu akan akan terjadi kekacauan di bumi kita ini, dan ini menjadi bumi tidak bisa dihidupi oleh manusia, gitu. Nah, perhitungan perputaran itu yang bisa tepat seperti itu. Nah, itu kan perhitungan yang sangat luar biasa. Siapa yang bisa mengatur itu? Itu kan Tuhan, gitu. Nah, ini inspirasi tentang perhitungan yang mungkin bisa kita eksplor lagi dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran matematika itu memang kemudian ada feel-nya di sana. Ketika siswa kita ajari matematika itu memang ada sesuatu yang mereka dapatkan selain hanya sekedar susahnya berhitung saja, gitu. Walaupun nanti secara efek tidak langsungnya akan membentuk pola pikir yang sangat luar biasa, logika-logika yang kemudian teratur, runtut, dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi pembelajaran bagi kita tentang matematika. Nah, tadi saya bicara tentang belajar matematika yang membosankan. Kenapa? Kalau kemudian saya mencoba men-trace semua perjalanan segalanya ya yang terjadi, kita itu ada perbedaan generasi sebenarnya antara guru dengan murid. Mungkin teman-teman yang lahir tahun 2000-an menganggap mereka adalah milenial, ternyata bukan. Nah, milenial itu saya itu masih milenial, saya lahiran 94. Teman-teman yang lahir dari antara 77 sampai 95 itu adalah generasi milenial. Jadi teman-teman yang lahir setelah itu bukan generasi milenial, mereka adalah generasi Z. Nah, kebanyakan dari kita, mungkin para guru, itu minimal adalah generasi milenial. Walaupun nanti ada beberapa mungkin guru yang masih pada generasi X. Ya, generasi X itu generasi lahiran 65 sampai 76. Nah, dan setiap setiap generasi punya ciri khasnya masing-masing, punya tipenya masing-masing, dan punya kebiasaannya masing-masing. Jadi kalau kita bicara tentang generasi baby boomers, misalnya baby boomers itu generasi awal-awal kemerdekaan lah, gitu ya. Nah, itu teman-teman yang menyaksikan tentang masih merasakan bagaimana kemudian perjuangan pasca kemerdekaan. Nah, itu generasi baby boomers. Biasanya ini sudah termasuk mbah-mbah kita lah, atau Pak D kita, biasanya bapak-bapak kita, beberapa mungkin Pak D lah biasanya yang masih ada di sana. Pak D saya aja umur lahiran 45, itu masih hidup, masih sehat. Ukuran lahir tahun 1945 pas kemerdekaan. Kemudian ada generasi X. Generasi X ini lahiran 65 sampai 76, yang mana generasi X ini masih ada beberapa dari mereka yang belum pensiun, yang kemudian masih menjadi guru. Nah, ini menjadi sesuatu yang kemudian perlu kita perhatikan sebenarnya di dalam sebuah pendidikan, pembelajaran terutama. Sedangkan generasi millennials ini biasanya masih mungkin minimal mahasiswa lah, gitu ya. Mahasiswa yang kemudian masih bisa mahasiswa, atau beberapa yang sudah menjadi guru. Nah, ini generasi baru. Milenial itu kalau saya mengibaratkan adalah generasi milenial itu yang ketika lahir itu belum begitu, gadget itu belum begitu melimpah, tetapi dalam pertumbuhan dia masa-masa remaja itu gadget sudah mulai masuk di sini. Nah, kalau generasi Z, gadget ketika dia lahir, gadget itu sudah mulai banyak di ini. Ada lagi generasi Alpha yang memang dia lebih mengenal YouTube daripada majalah Bobo misalkan. Nah, itu generasi Alpha. Nah, dengan mereka punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, problemnya dalam pendidikan kita kadang-kadang membuat pelajar matematika dan pembelajaran lain mungkin itu membosankan bagi para siswa adalah karena kita punya gap generasi itu ada di situ. Nah, gurunya adalah generasi milenial, bahkan generasi X, tetapi siswanya ada di generasi Z yang punya karakter yang berbeda. Bahkan sarana yang mereka punya itu berbeda. Problem yang menjadi salah satu problemnya adalah guru kadang-kadang masih menggunakan sesuatu yang ada pada masa dia, pada masanya sendiri, generasinya dia, tanpa kemudian menyesuaikan dengan generasi siswanya.
Nah, guru-guru kemudian generasi X, generasi milenial, generasi Y gitu ya. Tapi muridnya generasi Z. Di mana generasi Z itu mereka sudah pegang gadget misalkan. Mereka dari lahir udah pegang gadget. Anak kecil sekarang kan sudah pintar YouTubean dan lain sebagainya. Kadang-kadang mbahnya aja nggak bisa YouTubean, tetapi cucunya udah bisa YouTubean, padahal baru belum sekolah aja belum lah, umur PAUD aja belum gitu, tapi udah bisa mainan YouTube dan lain sebagainya, buka YouTube, gimana caranya ngerekam video, gimana video call juga udah bisa gitu. Ini generasi yang berbeda. Nah, problemnya adalah guru itu tidak bisa menyesuaikan dengan generasi siswanya. Nah, pembelajaran guru itu tidak kemudian bisa menyesuaikan daripada generasi siswanya seperti apa. Guru itu saya menganggap ya, kalau di dalam Islam itu kan ada namanya dakwah. Ya, guru itu saya sih menganggap guru itu seperti seorang pendakwah. Kalau kemudian Allah menasehati Rasulullah ketika di dalam dakwah itu adalah salah satunya adalah sampaikanlah dakwah itu dengan bahasa-bahasa mereka. Artinya jangan terlalu tinggi kalau mereka memang tidak memahami kalimatnya. Jangan terlalu rendah kalau mereka punya pemahaman yang tinggi gitu. Maka kita harus menyesuaikan dengan targetnya. Target dakwah dalam dakwah ini. Nah, guru pun sama. Guru itu juga harus menyesuaikan pada targetnya. Targetnya siswanya itu siapa? Gitu. Kalau siswanya adalah generasi Z, ya sesuaikanlah bahasanya dengan bahasa generasi Z. Tentu nanti ada beberapa batasan-batasan yang perlu tetapi secara general kita bisa mengatakan harusnya guru itu menyesuaikan dengan tipikal dari generasi Z. Kita nggak bisa dong memaksakan siswa yang kemudian menyesuaikan dengan guru secara terus-menerus. Itu udah nggak zamannya. Mungkin kalau dulu kita masih bisa bilang kepada generasi-generasi milenial, ya kitalah yang menyesuaikan kepada dosennya, kita menyesuaikan pada gurunya. Zaman sekarang susah, Pak. Gitu ya. Kita harusnya guru yang benar menyadari itu, karena ya guru lebih tua gitu kan, lebih punya pengalaman, harusnya lebih bisa memahami siswanya gitu. Nah, makanya di kuliah pendidikan kan ada mata kuliah psikologi pendidikan. Itu penting sekali, itu jangan dianggap remeh itu psikologi pendidikan. Harusnya itu menjadi salah satu mata kuliah yang diajarkan di setiap semester, karena belajar tentang psikologi pendidikan nggak bisa satu semester selesai gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa ngerti generasi siswa kita itu tipenya seperti apa. Saya juga tidak setuju dengan ada guru mengatakan ada siswa yang nakal hanya karena siswa ini nakal, siswa ini nggak bisa diatur hanya karena ketika belajar yang lainnya dia menyimak, ada satu siswa itu nggak bisa diem ketika gurunya menerangkan. Ada aja polanya, misalkan jalan-jalan gitu ya dan lain sebagainya. Saya nggak begitu setuju kemudian mengatakan siswa ini siswa yang tidak bisa diatur. Bisa jadi secara tipikal tipe belajarnya dia bukan dengan tipe harus duduk mendengarkan penjelasan guru, tetapi tipe dia adalah tipe yang mungkin harus bergerak gitu loh. Jadi dia nggak betah untuk duduk, misalkan untuk duduk diem itu nggak betah. Jadi tipe siswa itu yang kemudian perlu dipahami oleh seorang guru. Nah, generasi ini yang kemudian kadang masih menjadi problem kita, yang kemudian tidak bisa menyadari kondisi kita dengan kondisi siswa, sehingga nanti pembelajaran itu menjadi membosankan. Efeknya adalah ketika pembelajaran itu menjadi membosankan, kita tidak bisa mentransfer pemahaman kepada siswa dengan baik. Termasuk nanti efeknya adalah kita menggunakan media yang salah dalam pembelajaran. Nah, kalau dalam pembelajaran teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran itu kan sebetulnya adalah proses, kalau saya mengatakan adalah proses transfer pemahaman, ya kan? Proses transfer pemahaman. Bagaimana apa yang kemudian kita pahami, kemudian kita berikan kepada siswa sehingga siswa itu bisa memahami hal yang sama dengan apa yang kita pahami. Misalkan kita bisa memahami 9 kurangi 6 itu adalah 3. Bagaimana kita bisa memberikan satu pemahaman yang sama bahwa 9 kurangi 6 itu sama dengan 3. Punya cara yang berbeda. Setiap orang cara pemahamannya kan berbeda. Walaupun kita intinya adalah memahami bahwa 9 kurangi 6 adalah 3 gitu. Bagaimana cara kita memahamkan kepada siswa kita, kepada siswa mahasiswa kita, mungkin teman-temannya dosen gitu ya, kepada anak didik kita misalkan itu ya, memahamkan bahwa 9 kurangi 6 itu sama dengan 3. Kita mungkin bisa memahami dengan pakai tangan 9, ini itu 9 kita kurangi 3, 1 2 3, ini berapa? 1 2 3 4 5 6. Tetapi mungkin
tidak semua siswa bisa memahami yang seperti itu. Walaupun nanti problemnya saya tahu adalah siswa kita dalam satu kelas itu masih terlalu kompleks sekali, banyak sekali. Masih ada satu kelas yang 40, 32. Itu sebenarnya juga tidak efektif, tetapi bukan menjadi alasan kita untuk tidak berusaha menemukan berinovasi untuk sesuatu pembelajaran yang menarik dan baru. Nah, dalam mentransfer pemahaman itu kan untuk memudahkan kita dalam mentransfer pemahaman butuh sesuatu yang namanya media. Nah, media inilah yang kemudian akan kita gunakan di dalam sesuai dengan generasi-generasi mereka. Misalkan, apakah penggunaan kertas itu tidak relevan lagi di dalam pembelajaran kita bilang revolusi industri 4.0 ini? Apakah penggunaan kertas tidak relevan? Enggak juga. Menurut saya justru itu menjadi sesuatu yang menarik. Kertas itu bisa jadi sesuatu yang menarik bagi para siswa kita. Kenapa? Karena siswa itu kan kebanyakan hari ini tadi saya sampaikan generasinya generasi Z. Generasi Z yang mereka adalah lebih suka baca e-book daripada baca buku fisik. Mereka lebih kenal dengan gadget daripada dengan kertas. Sehingga kertas itu bisa jadi adalah barang yang kemudian tidak mereka pahami secara utuh. Nah, kita bisa gunakan itu kemudian membuat mereka tertarik. Oh, ternyata kertas yang selama ini kita abaikan ternyata bisa menjadi sesuatu yang menarik. Nah, media itu sangat penting untuk kemudian kita pilih dengan benar. Nah, media ini banyak media yang bisa kita pakai, gitu ya. Dengan kemudian kita bisa memahami kira-kira media apa yang kemudian bisa kita pakai untuk kemudian siswa kita dengan tipikal seperti itu, gitu ya. Nah, ini kan setiap guru mungkin punya kasus yang berbeda dengan tipikal siswanya masing-masing, sehingga nanti bisa menggunakan media yang berbeda. Ada yang kemudian siswa kalau lihat papan tulis itu udah males gitu ya, apalagi tulisan gurunya jelek misalkan. Wah, itu nggak menarik sekali. Gitu. Nah, ada sesuatu yang menarik apa sih di dalam pembelajaran kita? Gitu. Nah, ada beberapa data. Nah, ini kita ada pada revolusi industri 4.0. Jadi kita itu dari setahun yang lalu itu banyak sekali dengung-dengungan dari pemerintah dan dari beberapa orang-orang gitu ya, bahwa kita industri 4.0 banyak bidang. Kita bicara tentang revolusi industri 4.0. Kita harus menyesuaikan dengan revolusi industri 4.0 banyak bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Jadi kebetulan juga sebelum pandemi itu saya diminta untuk ngisi seminar offline terakhir saya. Jadi seminar offline terakhir saya tahun 2020 bulan Februari itu pertama dan terakhir di Pasuruan ya. Di Universitas dulu masih STKIP ya, PGRI Pasuruan. Sekarang udah ganti jadi Universitas Wiranegara Pasuruan. Nah, itu mungkin adalah seminar saya pertama dan terakhir secara offline tahun 2020. Saya nggak tahu nanti mungkin November Desember ada yang offline atau enggak. Tapi kebanyakan setelah itu online semua karena ketimpa pandemi ini. Nah, saya diminta untuk bicara tentang media pembelajaran digital dan lain sebagainya. Karena apa? Menuntut dengan revolusi industri 4.0 dan lain sebagainya. Adanya cyber physical system, kemudian ada seperti ini cyber physical system yang kemudian atau kita diminta kalau dulu adanya LMS ya, learning machine system, dengan adanya sekarang ini adanya LMS dan lain sebagainya, Internet of Things yang berubah jadi kemudian semua masih bentuk robotik secara fisik ya, komputer dan lain sebagainya. Sekarang sudah kemudian adanya ini artificial intelligence dan lain sebagainya, networking dan lain sebagainya. Nah, itu jaringan-jaringan yang kemudian industri 4.0 ini berefek pada banyak bidang, tidak hanya ekonomi sebenarnya, termasuk dalam bidang pendidikan juga terjadi hal yang sama. Nah, kita coba sedikit memahami tren yang terjadi pada siswa kita pada akhir-akhir ini. Saya punya data. Ini mungkin data untuk data secara tujuan utamanya adalah data untuk bisnis. Tetapi kalau kita tarik dalam dunia pendidikan, kita bisa dapat sesuatu juga yang menarik sehingga nanti mempengaruhi media pembelajaran yang mungkin kita pakai untuk kepada siswa-siswa kita. Ini adalah data dari We Are Social yang kemudian secara rutin ditampilkan. Mereka melakukan survei tentang pengguna internet, ya, pengguna internet terutama sosial media dan lain sebagainya
dalam dari secara global maupun secara setiap negara. Ini data tahun 2019 Januari, karena saya nyari data untuk yang 2020 untuk Indonesia itu nggak ketemu, ya belum ketemu, nggak tahu nanti linknya kok saya nggak ini ya, nggak update di linknya. Cuman nanti hanya ada beberapa negara, tapi Indonesia saya belum dapat datanya gitu. Makanya saya pakai data tahun 2019 Januari bahwa pengguna. Nah, ini populasi urbannya itu nanti ada sekitar 268,2 juta penduduk ya di Indonesia ketika itu, yang kemudian dari itu pengguna sosial media mobile subscription, pengguna mobilenya itu mobile yang dipakai atau gadget HP itu yang dipakai gitu ya. Nah, itu adalah sekitar 355,5 juta. Di mana kalau dibandingkan dengan populasi ini ada 133%. Karena kita bisa lihat lah ya, di antara kita mungkin ada yang satu orang gadgetnya nggak cuma satu, ada 2, ada 3 gitu ya. Nah, itu bisa menjadi faktor memang peningkatan itu. Nah, pengguna internet kita itu 56%. 150 jutaan. Ada 56%. Nah, yang aktif di sosial media, pengguna aktif sosial media itu 150 juta juga, 56%. Artinya separohnya itu 5%. Kalau kemudian kita bisa lihat, ya mungkin mereka adalah generasi milenial sekarang, generasi milenial atau generasi Z, yang kemudian itu jumlahnya juga hampir mayoritas di negeri kita ini sekarang kan. Dan pengguna sosial media pakai gadget yang mobile, nggak pakai laptop dan lain sebagainya, itu ada 130 juta. Penetrasinya sekitar 48 juta. Nah, ini yang menarik sebenarnya buat kita. Artinya banyak generasi sekarang gitu ya. Ini kita tidak bagi kemudian tongkrongannya, mereka siswa kita itu tongkrongannya itu tidak lagi pada tidak lagi pada di pinggir-pinggir jalan. Tongkrongan mereka siswa kita mungkin tidak lagi ketika istirahat banyak nongkrong di kantin ya, mungkin di kantin tetap ya karena lapar gitu kan. Nah, tapi mungkin tidak lagi tongkrongan main-main di lapangan lagi gitu. Tetapi mereka justru nongkrongnya adalah di Instagram, nongkrongnya adalah di sosial media, di Facebook dan lain sebagainya. Makanya ini kita perlu memahami sebagai guru untuk memilih media pembelajaran apa yang kemudian kita bisa pakai, terutama dalam masa pandemi seperti ini. Sosial media, nah sekarang kita bisa tarik bahwa sosial media ini menjadi sesuatu yang dianggap sebagai kebutuhan bagi kita. Saya nggak yakin kita di antara kita yang ada di seminar ini tidak ada yang tidak punya sosial media. Saya yakin hampir kalau tidak bisa 100%, mungkin hampir 100%, 99,9% di antara kita pasti menggunakan sosial, minimal Facebook. Nah, tetapi problemnya nanti kalau kita bahas secara lebih detail, nanti secara usia ya, nanti di sosial media mana yang kemudian siswa itu banyak, usia-usia sekolah itu banyak nongkrong di sosial media yang mana. Yang paling banyak adalah YouTube. Kalau YouTube ini rentang usianya masih relatif merata ya, walaupun nanti tetap masih banyak dari generasi Z yang mereka anak-anak sekolah. Pengguna YouTube itu paling tinggi, 88%. Kemudian pengguna WhatsApp 83%, Facebook 81%, Instagram 80%, Line itu 59%, kemudian seterusnya sampai kemudian yang terbaru TikTok itu kayaknya sudah mencapai urutan kedua atau urutan pertama. Nah, sehingga kita bisa tahu, minimal kita menganalisa dari data ini bahwa banyak siswa kita usia-usia sekolah, siswa kita tongkrongannya mungkin bukan lagi di lapangan, tongkrongannya mungkin bukan lagi di pinggir-pinggir jalan, tetapi tongkrongan mereka sudah ada di sosial media. Nah, mereka lebih banyak baca sosial media dari kemudian baca buku dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pahami, sehingga ketika masa pandemi seperti ini, revolusi industri 4.0 itu menjadi evaluasi kita pada masa pandemi ini. Benarkah kita sudah siap dengan revolusi industri 4.0? Walaupun nanti kita bisa lihatlah ya secara kondisional. Ini secara umum ya, saya tadi bicara secara general saja. Walaupun nanti secara khusus banyak daerah yang kemudian memang tidak siap dengan revolusi industri 4.0 karena ternyata
di rumah aja sinyal aja nggak ada gitu misalkan, di rumah sinyal nggak ada, bahkan di daerah-daerah kota mungkin di Kudus itu adalah, kalau itu mungkin teman-teman yang di Kudus di daerah kota ya mungkin masih aman-aman saja, kayak di Purworejo daerah perkotaannya masih aman-aman aja. Tapi kalau kemudian kita agak pedalaman pelosok atau daerah Kudus itu ada gunung nggak ya? Saya nggak begitu paham. Kalau daerah pegunungan misalkan itu juga udah mulai susah gitu. Atau operator tertentu adanya, dan operator tertentu itu mungkin paket datanya mahal dan lain sebagainya. Gitu. Nah ini kan menjadi pertimbangan juga. Nah, itu secara khusus, tapi secara general ingin saya sampaikan bahwa mereka itu tongkrongannya sudah ada di sosial media, dan makanya perlu juga bagi guru itu memahami sosial media mana yang bisa, kemudian media mana yang bisa kita pakai. Nah, artinya teman-teman sekalian, Bapak Ibu semuanya, ada perubahan kebiasaan dari generasi sebelumnya dengan generasi sekarang ada. Atau mereka sudah mulai megang gadget. Kadang-kadang ngobrol aja gitu ya. Kadang-kadang kalau lagi ngumpul itu kadang-kadang ngobrol aja chattingan loh. Ada terjadi loh, itu dekat tapi ngobrolnya chattingan gitu. Misalkan dalam rapat lah, rapat sekarang kalau mau misalkan ada, kan biasanya rapat dulu kalau offline ya melingkar gitu, kemudian ada satu yang ngomong, kemudian nanti kan ada logistik tuh di tengah-tengah gitu ya. Nah logistik di tengah-tengah itu biasanya kan ngumpul di beberapa titik saja, ada satu titik yang kemudian logistiknya nggak dapat. Nah kalau zaman dulu mau minta logistik cuman tinggal itu kasih kode untuk geser. Nah sekarang nggak pakai kodean Pak, sekarang pakainya mereka udah di chat temennya yang dekat sama logistik itu, suruh bagikan ke sini gitu. Jadi udah pakai gadget mereka. Itu untuk hal yang kecil saja, apalagi nanti untuk hal-hal yang besar ya mereka sudah mulai perubahan kebiasaan. Nah makanya masa pandemi seperti ini adalah tantangan buat kita. Kemudian salah satu media yang bisa kita pakai untuk pembelajaran adalah sosial media. Kembali lagi ke generasi tadi ya, kita harus bisa memahami generasi mereka, di mana generasi mereka itu sudah mulai memegang gadget. Nah, maka kemudian penting bagi kita mungkin mulai menggunakan sosial media untuk kemudian menambah pembelajaran bagi para siswa kita. Jadi kita itu selain di dunia nyata seperti ini gitu ya, jadi di dunia maya juga bisa menjadi rujukan bagi mereka gitu loh. Jadi kalau punya Facebook, punya Instagram, teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru gitu ya, jangan hanya digunakan untuk share-share foto-foto liburan, share-share foto-foto kalau lagi tugas keluar kota gitu, nggak cuma sekedar itu aja Pak Bu, tetapi juga digunakan untuk sharing pembelajaran gitu. Gimana caranya ya, belajar lah tentunya ya, kita coba belajar. Nah, itulah kenapa juga ngaji matematika itu mengambil platform Instagram, karena banyak dari mereka yang pakai Instagram. Nah termasuk salah satunya Instagram itu kalau mungkin mau ini ya, khusus ke pembelajarannya ya. Mungkin kalau ngaji matematika kan tidak kepada pembelajaran, saya mungkin bisa rekomendasikan satu akun untuk kemudian pembelajaran matematika yang kemudian dipakai lewat Instagram. Nah mungkin Bapak Ibu sekalian kan bisa share aja, misalnya pagi-pagi udah nge-share update di feed Instagramnya gitu ya, kemudian siswanya diminta tolong coba dipelajari itu feed terbaru Bapak Ibu gitu ya. Dipelajari, dipahami. Tentunya nanti kan hanya 10 slide. Nah, itu dibuat bagaimana kemudian 10 slide itu bisa memahami sesuatu yang kemudian ingin diajarkan. Coba dilihat, kalau ada pertanyaan, ya mungkin bisa disampaikan lewat chat di grup WA gitu. Nah, itu bisa digunakan. Itu lebih enak malah. Dan itu bisa menjadi lebih lebih manfaatnya tidak hanya kepada siswanya saja, tapi bisa manfaatnya pada siswa-siswa lain di lain sekolah. Nah, salah satu akun Instagram mungkin yang pembelajaran, salah satunya mungkin teman-teman bisa share di YC Angga. Nah, itu yang mungkin sudah banyak yang tahu ya. YC Angga ini guru salah seorang guru juga di daerah Jawa Timur yang kemudian menggunakan, bahkan sekarang mulai masuk ke TikTok dia. Nah, jadi mulai masuk ke TikTok juga untuk kemudian bikin konten TikTok tentang matematika, bahas-bahas soal gitu dan sebagainya. Karena saya pun sedang berpikir, kemarin hari Senin malam itu saya ketemu sama teman saya yang lama sekali nggak ketemu, karena beliau ketika tes swab itu termasuk positif COVID waktu itu. Jadi lama sekali nggak ketemu, alhamdulillah sudah sembuh, kemarin ketemu. Kemudian kita mulai mikir gitu loh.
kalau kita bertahan pada Facebook dan Instagram, apakah iya anak-anak milenial, anak-anak sekolah zaman sekarang itu mereka masih ada di sana? Ternyata pengalaman saya dan pengalaman beliau sama, dan mungkin pengalaman beberapa orang juga sama, bahwa anak-anak zaman sekarang itu banyak yang nggak punya Facebook loh. Facebook itu kan kebanyakan justru diakui oleh orang-orang sepuh, orang-orang tua gitu. Nah, sedangkan kita butuh sesuatu. Banyak mereka ada di mana? Ada di Instagram. Bahkan Instagram sedikit akun di Instagram itu adalah isinya adalah TikTok juga. Nah, kebanyakan dari mereka main pada TikTok itu. Nah, ini yang menjadi kemudian problem kita. Mungkin kita bisa kemudian beralih ke sana sebagai media pembelajaran kita. Nah, gitu loh. Mungkin untuk kehadiran, salah satu kehadiran, mengecek kehadiran dalam pembelajaran, kita bisa menggunakan Zoom seperti ini, atau nggak hanya Zoom sih, mungkin Google Meet, kemudian atau Microsoft itu ya, ada yang untuk kemudian pertemuan dan lain sebagainya, bisa dipakai itu. Nanti tinggal disesuaikan kira-kira mereka siswanya nyaman yang ada di mana, itu dipakai. Untuk pembelajarannya gimana? Kalau untuk menjelaskan boleh, misalkan menggunakan penpad ya. Nah, jadi kita share screen di kan ada ini share screen yang whiteboard ya, di Zoom kan ada. Nah, kita sambungan ke pad yang kemudian kita bisa tulis padnya di sana. Nah, nanti muncul tulisan-tulisan kita. Jadi sama aja seperti pembelajaran tatap muka, cuman ini lewat daring secara langsung gitu ya. Nah, juga kan perlu guru kan juga perlu memastikan siswanya benar-benar hadir. Maka penting juga nih Bapak Ibu guru untuk menganjurkan kepada para siswanya untuk, atau meminta para siswanya untuk mengaktifkan videonya. Bisa jadi ketika belajar ada yang sedang tiduran, ada yang masih mandi, kelihatannya hadir tapi kelihatannya masih mandi gitu ya. Ada yang kemudian banyak macam-macam lah terjadinya. Mungkin saya yakin juga yang ikut seminar ini ada yang sambil tiduran gitu ya, ada yang sambil macam-macam gitu ya. Banyak lah itu. Nah, mungkin salah satu strateginya adalah dengan yaitu diaktifkan videonya, yang kemudian bisa menjadi absen dan sebagainya, minta tanggapan, ngobrol sama satu-satu di absen, minta tanggapan dari mereka satu persatu. Nah, itu bisa digunakan. Atau kalau misalkan tidak ada budget yang pas untuk kemudian beli penpad itu, ya kita sederhana saja, misalkan kita bawa papan tulis di depan laptop kita. Nah, misalnya di sini nih kita pilih papan tulis, nah kita nulis di sini. Sambil kita lihat ini tulisannya kelihatan atau enggak gitu ya, lalu kita buat besar dan lain sebagainya. Nah, kita buat aja seperti itu. Jadi kita kreasikan sajalah contoh-contohnya seperti itu untuk memberikan penjelasan. Artinya tidak ada yang kemudian sulit untuk kemudian, kalau kita, sulit iya, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk bisa memberikan pemahaman yang pas. Termasuk nanti dalam penyampaikan juga mungkin bahasa-bahasanya yang kemudian disesuaikan dengan bahasa-bahasa mereka yang bisa mereka pahami. Kalau misalkan membahas tentang asimtot, apa itu asimtot gitu ya, atau mungkin membahasakan, kalau definisi di buku kan saklek banget dan itu kaku, dan itu definisi yang memang ilmiah kaku, tapi apakah kemudian dengan menghafal, coba saya ingat sekali itu ya, saya sebelum ngisi seminar ini saya bahkan menyempatkan nonton Three Idiots. Nah, ini film India tapi tentang Three Idiots, ini juga bagus. Ada satu mahasiswa yang kemudian dia menghafal. Bukan berarti menghafal itu nggak perlu menghafal, itu dalam beberapa kasus perlu adanya menghafal, tetapi ada beberapa untuk memahami sesuatu, menghafal itu kadang-kadang nggak cukup. Nah, misalkan kita mungkin hafal, kita tahu rumus Pitagoras itu adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tapi seberapa dari siswa kita yang paham maksud A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat? Ternyata masih banyak yang bingung, C kuadrat itu maksudnya apa, A kuadrat itu yang mana, B kuadrat itu yang seperti apa. Nggak paham, tapi ngerti, hafal dia rumus Pitagoras itu seperti apa. Tapi pemahaman kadang-kadang tidak hanya bisa didapatkan dari sekedar menghafal saja gitu loh. Nah, itu jadi problem kita yang kemudian memahami itu. Nah, jadi teks buku mungkin mereka bisa baca, tetapi mereka belum tentu paham. Nah, itu nanti kita sampaikan ulang sebagai tugas sebagai guru. Setelah menyampaikan definisi dari buku, kita memberikan penjelasan dari definisi itu secara apa yang bisa mereka pahami.
Nah, itu yang sulit dari guru memang sebenarnya. Saya saja memang kadang-kadang ketika ngajar, kalau dapat ada murid ngajar itu ya, itu juga tidak tidak selalu bisa memahamkan murid dengan cara yang sama. Karena nanti kalau masalah teknis kan nanti udah masalah uslub ya, masalah cara ya. Nah, cara itu nanti kadang beda orang beda cara. Nah, itu yang kemudian perlu kemudian kita evaluasi, terus dievaluasi, kita cobain aja. Jadi jangan nggak masalah coba sekali cara ini, kok mereka belum paham, besok cari cari cara lain, kemudian terus dicoba-coba saja. Jadi kalau nggak dicoba juga kita nggak tahu. Nah, masa pandemi ini ya mungkin hal seperti itu masih bisa dipakai. Atau kemudian kita membuat video pembelajaran di YouTube. Nah, kita kan apakah sulit untuk memahamkan mereka ketika kita belajar tentang digital tidak tatap muka? Ternyata nggak juga. Kita bisa lihat banyak siswa kita yang lebih tidak paham di sekolah, tetapi ketika belajar lewat, mohon maaf saya sebut merek lagi, kita belajar di ruang guru, di Zenius dan lain sebagainya, mereka bisa paham. Gitu. Tapi kenapa dari ruang guru nggak paham? Karena satu, mungkin yang ngajar mungkin dekat dengan mereka, atau dua, bahasa yang digunakan itu berbeda. Nah, mereka bisa memahami bahasa yang digunakan di ruang guru dan di Zenius itu, tapi mereka tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah, itu penting juga membahasakan itu gitu. Jadi sebenarnya bisa juga, nggak sulit juga, ternyata ada yang bisa kok gitu. Pembelajaran tanpa tatap muka tetapi bisa. Nah, dicoba saja nanti Bapak Ibu guru membuat video saja, video biasa, kamera HP, it's okay, itu bikin channel YouTube, kemudian oke, pembelajaran kita hari ini, tolong ini ada link YouTube, silakan dipelajari, didengarkan penjelasannya. Nah, nanti kalau ada kemudian dikasih durasi gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya, kemudian ada diskusi juga di WhatsApp dan lain sebagainya, nggak masalah, nanti bisa dipakai. Bahkan TikTok itu juga, nah ini beberapa video-video TikTok yang kemudian memang dipakai untuk menjelaskan suatu pembelajaran matematika gitu ya, tentang bahas soal, ada bagaimana kemudian memfaktorkan. Nah, itu ada beberapa TikTok. Karena mereka mungkin lebih lebih banyak main di TikTok zaman sekarang gitu. Kalau kemudian kita banjiri, jadi jangan cuma TikTok itu kita coba jangan dibanjiri hanya dengan akun konten-konten joget-joget gitu. Coba kita mulai solidkan para guru ini ya, kemudian untuk memberikan konten-konten di sana itu dengan konten-konten yang pembelajaran. Nah, kemudian kita pelajari. Saya juga lagi mencoba untuk berkompromi dengan TikTok karena saya termasuk orang yang anti TikTok sebetulnya. Jadi, tapi saya mikir-mikir mungkin akan kita coba berubah pikiran ya untuk kemudian mencoba bermain TikTok dan sebagainya. Belum tahu lah, nanti kita bisa coba. Artinya, Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini kreativitas dalam pembelajaran dan sistem pembelajaran kita juga kemudian harus menyesuaikan dengan keadaan. Dan media itu bukan tujuan kita ya. Tujuan kita adalah bisa mentransfer pemahaman kita kepada siswa. Nah, media ini hanya sebagai alat. Nah, alat ini kan fleksibel, tidak harus seperti ini, tidak harus pakai YouTube, tidak harus pakai TikTok. Tapi dari data-data yang kemudian saya coba kumpulkan, ya, mereka itu nongkrongnya ada di sosial media. Maka kenapa nggak kita coba untuk menggunakan media dari sosial media untuk kemudian pembelajaran kita. Toh kemudian ketika ada di sosial media, tidak hanya murid-murid kita yang bisa menikmati, tetapi juga banyak orang banyak orang lain ya yang bisa menikmati itu. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan di tentang tema kita pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Nanti mungkin kita bisa lebih, mungkin ini masih general dan secara umum saja, tapi nanti kalau kita bisa detailkan di diskusi-diskusi yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.